Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu dalam keadaan sehat bukan? Ya, mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, Ibu tak bosan-bosannya juga mengingatkan untuk selalu patuhi protokol kesehatan ya, supaya pandemi ini cepat usai dan kita bisa belajar kembali di sekolah. Ya, kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran di tema 1, subtema 2 tentang hewan sahabatku, dan pembelajaran 2. Ya, tapi sebelum itu, Ibu ingin bertanya, adakah di antara Ananda yang masih ingat pada pembelajaran sebelumnya kita belajar apa? Ya, nah pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar dan mengetahui tentang perkembangbiakan hewan ya. Ada yang secara ovipar, vivipar, dan opovivipar. Selain itu, Ananda juga sudah mengetahui bagaimana sih kondisi geografis itu berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN ya. Dan Ananda juga sudah menuliskan ide pokok dari teks laporan yang sudah Ibu bacakan ya. Nah, pada pembelajaran 2 kali ini kita akan belajar tentang penerapan sila-sila keempat Pancasila. Nah, selain itu juga kita akan belajar mengenai mengidentifikasi teknik-teknik pembuatan patung. Wah, tentu akan sangat menyenangkan bukan? Nah, namun untuk menambah keberkahan kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, berdoa tentunya sesuai kepercayaan masing-masing ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, dipersilakan untuk non-muslim juga berdoa ya, sesuai kepercayaan masing-masing. Siap? Nah, sekarang mari kita mulai pembelajarannya. Simak video Ibu baik-baik dan catat hal-hal pentingnya. Kemudian apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan sampaikan. Tulis di kolom komentar ya. Selamat menyaksikan dan selamat belajar. Nah, hewan ayam merupakan hewan yang sudah tidak asing bagi kita semua ya. Nah, ayam adalah unggas yang biasa dipelihara orang untuk diambil telurnya. Selain itu, memelihara ayam diharapkan dapat memberikan penghasilan dan memenuhi kebutuhan pemiliknya seperti kebutuhan telur dan daging. Coba Ibu di sini ingin bertanya, adakah Ananda yang sudah pernah mengunjungi peternakan ayam? Coba di sini siapa yang sudah, silakan tulis di kolom komen ya. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana penerapan sila keempat pada kasus yang akan Ibu bacakan ya. Simak baik-baik. Oke. Santi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Santi bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur, ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Nah, berdasarkan cerita yang sudah Ibu bacakan, coba mari kita jawab pertanyaan terkait penerapan sila keempat Pancasila ya. Nah, di sini Ibu mempunyai 4 pertanyaan yang silahkan Ananda jawab pada buku catatan ya. Pertanyaan pertama, apa pendapatmu tentang sikap Santi ya?
Coba pendapat Ananda tentang sikap yang Santi tunjukkan. Oke, pertanyaan kedua, apa pendapatmu tentang sikap penduduk? Ya, penduduk kan mengeluhkan karena peternakannya bau ya. Coba pendapatnya bagaimana? Apakah sikap yang penduduk tunjukkan itu benar atau salah? Ya. Nah, selanjutnya, apa yang sebaiknya Santi lakukan dalam menghadapi masalahnya? Coba kaitkan dengan sila keempat pada Pancasila. Solusinya di situ sangat jelas, ya, yang dapat membantu Santi untuk menghadapi masalahnya tersebut. Kaitkan dengan sila keempat ya. Oke, dan yang terakhir, pertanyaan terakhir, apa yang sebaiknya penduduk lakukan terhadap keberadaan peternakan ayam? Coba ya, karena adanya peternakan ayam dan peternakannya juga peternakan keluarga yang menghidupi keluarga dan sekolah, sebaiknya penduduk itu bagaimana sih yang harus dilakukan ya? Oke, kan sesama manusia juga harus saling menghargai, bukan? Nah, silahkan Ananda tulis jawabannya di catatan Ananda semua ya. Nah, penerapan sila keempat dari sila Pancasila tentu sangat penting ya dilakukan. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu mungkin menyaksikan beberapa permasalahan dan akan teratasi saat sila keempat dijalankan. Nah, tak heran di sekeliling kita atau mungkin bahkan Ananda sekalipun banyak permasalahan ya, yang salah satu solusinya itu terdapat pada sila keempat. Nah, di sini ada beberapa contoh pelaksanaan sila keempat ya. Yang pertama, tidak memaksakan keinginan. Bukan berarti karena kita ingin sesuatu itu harus terus dipaksakan. Tentu tidak, bukan. Harus juga menyesuaikan dengan kepentingan orang lain, kepentingan orang banyak ya. Nah, selain itu, bermusyawarah. Kita punya keinginan A, sedangkan orang lain mungkin saja dirugikan atas keinginan kita. Tentu itu menjadi sikap kita yang salah ya. Nah, salah satu upayanya yakni dilakukan dengan musyawarah. Ya, tentu Ananda pernah bukan bermusyawarah, menentukan suatu keputusan tapi secara bersama-sama, diutarakan secara bersama-sama ya, tidak merugikan salah satu pihak. Selanjutnya yang ketiga, mengutamakan kepentingan orang banyak ya. Ini berarti keinginan kita itu tidak dipaksakan ya. Kepentingan kita pribadi yang menguntungkan diri pribadi ini tidak boleh dilakukan. Yang terpenting itu kepentingan orang banyak terlebih dahulu, seperti itu. Jadi kita tidak boleh egois ya. Misalkan kita ingin berangkat berkunjung ke saudara itu tengah malam, karena dirasa kalau berangkat tengah malam itu akan sejuk misalkan ya. Tapi kita berangkatnya bersama orang yang sudah lanjut usia, tidak kuat dengan angin malam misalkan. Tentu kita tidak bisa memaksakan kehendak kita yang ingin berangkat tengah malam. Kita harus mendahulukan kepentingan banyak orang, karena di antara orang-orang atau keluarga kita itu semuanya misalkan sudah tidak kuat dengan angin malam. Nah, seperti itu salah satu contohnya ya. Nah, selanjutnya yakni menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Ya, kan tadi sudah bermusyawarah, kita sudah menurunkan ego kita atas kepentingan diri kita. Nah, kita sudah mendahulukan kepentingan bersama. Nah, walaupun misalkan keinginan kita tidak sesuai dengan kesepakatan, alangkah baiknya dan harusnya kita tetap melaksanakan kesepakatan atau menjalankan keputusan yang sudah disepakati ya. Oke, itu salah satu contoh penerapan sila keempat pada Pancasila. Nah, mungkin salah satu contohnya kembali, misalkan di keluarga saja ya, di lingkungan keluarga. Ananda ingin hari ini
masak ati ampela. Sedangkan semua keluarga itu misalkan alergi terhadap ati ampela. Nah, coba itu kan sebuah permasalahan juga ya. Nah, sebaiknya Ananda diskusikan dulu bersama keluarga. Bagaimana sih hari ini menu makanannya? Boleh tidak kita memasak ati ampela saja misalkan ya. Tentu yang lain juga mungkin akan tidak setuju karena merasa yang lain kan memang alergi ya. Nah, dari diskusi atau musyawarah tersebut pasti terdapat hasil di mana keputusannya itu tentu tidak merugikan salah satu pihak. Nah, mungkin bisa saja Ananda tetap makan ati ampela dan yang lainnya juga tetap makan makanan favoritnya ya. Jadi memasaknya itu beberapa menu. Nah, seperti itu. Jadi tidak boleh memaksakan, gak mau ibu, ayah hari ini pokoknya harus semuanya makan ati ampela. Kan tidak betul ya. Nanti semua keluarganya malah terkena alergi. Nah, itu salah satunya. Jadi apapun permasalahan yang kita semua hadapi dalam kehidupan ya, itu tentu harus menerapkan sila keempat, yakni apa coba? Ya, sila keempat. Nah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan berkreasi kembali dengan patung. Terakhir kali Ananda sudah mensketsa patung yang rencana akan Ananda buat di akhir tema ini ya. Nah, ibu juga akan menjelaskan beberapa teknik ya dalam pembuatan patung. Teknik-teknik dalam pembuatan patung. Teknik yang pertama ini adalah teknik membutsir. Teknik membutsir adalah teknik membuat patung dengan cara memijit, menambah, atau mengurangi bahan yang dibentuk. Nah, alatnya itu ada butsir atau pisau sudip. Bahannya itu yang cocok digunakan dengan teknik membutsir ini yakni tanah liat atau plastisin. Ya, jadi apabila kalian membuat patung dengan bahannya tanah liat atau plastisin, teknik membutsir ini sangat cocok digunakan ya. Nah, yang kedua ada teknik memahat. Teknik memahat adalah teknik mengurangi bahan dengan cara dipahat pada bahan yang digunakan. Nah, alatnya itu menggunakan pahat dan palu. Sedangkan bahan yang cocok digunakan dengan teknik memahat ini yakni kayu dan batu. Jadi misalkan Ananda berencana untuk membuat patung dari kayu, teknik memahat ini sangat cocok untuk membentuk patung yang ingin Ananda buat ya. Teknik ketiga yakni teknik mencetak, dibedakan menjadi dua, yakni cetak tuang dan cetak tekan. Ya, pembuatan patung dengan teknik mencetak biasanya menggunakan cetak tuang atau yang biasa kita sebut dengan cor. Ya, dicor, dituang. Nah, alatnya cetakan sesuai bentuk yang diinginkan. Bahannya itu bisa semen, gips, fiberglass, atau emas cair. Nanti cairan-cairan tersebut kan tentu akan mengering sesuai bentuk cetakan yang digunakan, seperti itu. Nah, teknik yang keempat yakni teknik konstruksi, digunakan dengan cara menyusun atau membangun bahan. Cara menyusunnya dapat dilakukan dengan membuat kerangka terlebih dahulu, lalu direkatkan dengan lem. Ya, alatnya yakni rangka bangunan atau meja putar, bahannya tanah liat, plastisin, semen, atau gips ya. Nah, itu adalah 4 teknik dalam pembuatan patung. Coba dari beberapa teknik tersebut Ananda sudah mulai terbayang tidak patung apa yang akan Ananda buat? Kan sudah digambar,
Terus sekarang sudah mengetahui tekniknya juga, Ananda mulai berpikir akan menggunakan bahan apa. Kemudian cari teknik yang sekiranya pas dengan bahan patung yang Ananda punya, ya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran 2 ini selesai ya. Nah, sebentar. Ibu ingin bertanya. Sebutkan atau beri contoh pada kehidupan kita sehari-hari sikap yang atau kejadian yang perlu menggunakan penerapan sila keempat. Contoh kasusnya apa dan solusinya itu menggunakan penerapan nilai-nilai Pancasila sila keempat, ya. Seperti yang Ibu contohkan tadi terkait masakan ati ampela. Nah, kalian silahkan apabila dalam kehidupan sehari-hari pernah nih mengalami permasalahan dan solusinya itu menggunakan sila keempat. Coba ceritakan dalam buku catatan kalian ya. Ibu ingin mengetahui ketika kalian bermusyawarah itu bagaimana. Siap? Nah, cukup sekian pembelajaran 2 kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Nah, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.